Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, nata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ahu bi'ulumihi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati para wakil Ketua Majelis Syuro PKS, alhamdulillah hadir secara virtual Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhammad Sohibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan, dan Kang Dr. Andes Suharna Surapranata MT. Juga sama-sama kita hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS, Insinyur Untung Wahono MSI. Juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir dan jadi Sohibul Hajat ini, Ketua DSP, Dr. Surahman Hidayat beserta seluruh jajaran. Dan juga yang sama-sama kita hormati, Ketua MPP, Dr. Suswono beserta seluruh jajaran. Hadir juga secara langsung Habib Sekjen, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Yang saya hormati para ketua bidang badan beserta seluruh jajaran, para anggota DPTW seluruh Indonesia, dan juga para anggota fraksi MPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota Kabupaten seluruh Indonesia, para wasekjen, dan tim kantor staf presiden yang saya banggakan, para pembimbing UPA di seluruh Indonesia, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bisa hadir secara fisik dan virtual dalam pelatihan kepemimpinan partai kali ini. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan apresiasi kepada panitia Rakernas yang dibimbing langsung oleh Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang telah menyiapkan siang sampai malam persiapan rangkaian Rakernas yang sungguh sangat luar biasa. Rakernas terpanjang 1 sampai 18 Maret 2021. Ini rangkaian Rakernas yang sangat panjang yang insya Allah mudah-mudahan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak, maka insya Allah kita akan bisa optimal dalam mewujudkan semua target yang sudah dicanangkan di dalam Munas beberapa waktu yang lalu menjadi pemenang di pemilu 2024. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, partai politik memiliki kewenangan besar dalam melahirkan kepemimpinan, baik di tingkat nasional, yaitu melahirkan kepemimpinan presiden atau wakil presiden, atau di tingkat wilayah melahirkan gubernur atau wakil gubernur, atau juga di tingkat daerah melahirkan bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota. Dan demikian juga di legislatif bisa melahirkan anggota legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena itu PKS harus hadir mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Mulai dari pemimpin di daerah, pemimpin di wilayah, sampai insya Allah Allah takdirkan ada yang hadir menjadi pemimpin nasional. Allahu Akbar. Saatnya PKS mempersiapkan diri, menyiapkan kepemimpinan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita sekarang harus memulainya justru dari yang paling kecil mungkin, kepemimpinan di tingkat desa. Oleh karena itu PKP, pelatihan kepemimpinan partai pada hari ini saya apresiasi dan ini menjadi sebuah tonggak yang penting dalam mempersiapkan kepemimpinan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin mengingatkan dalam kesempatan sambutan ini tentang 3 pilar kepemimpinan nasional, yaitu yang pertama adalah kita harus punya kredibilitas. Yang kedua, kita harus punya kapasitas. Dan yang ketiga, kita pun harus memiliki akseptabilitas. Kredibilitas yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bisa dipercaya oleh publik. Bagaimana kita bisa diandalkan oleh publik. Nah, oleh karena itulah 4 kredibilitas yang harus kita miliki. Kita harus memiliki kredibilitas
konstitusional, bahwa kader-kader PKS ini menaati dan menjalankan konstitusi dan seluruh aturan perundangan di negeri kita ini. Yang kedua, kredibilitas moral, yang insya Allah kita dengan nilai-nilai yang seringkali disampaikan dan diingatkan oleh KMS, bagaimana kita mampu mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki kredibilitas sosial, sehingga kader-kader PKS betul-betul mampu membangun komunikasi. Dia bukan berada di Menara Gading, tetapi betul-betul merakyat dan bisa berkomunikasi dengan berbagai level di tengah kehidupan masyarakat. Dan juga yang keempat, tentu punya kredibilitas organisasi. Setiap kader PKS adalah kader dakwah, maka jati diri kader PKS adalah pejuang partai. Maka hati, pikiran, dan juga sikapnya terkait dengan aturan, visi, platform perjuangan partai. Tidak bekerja untuk kepentingan pribadi, tidak bekerja hanya sekedar ambisi, tetapi bekerja justru untuk menunaikan visi Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin ingatkan juga terkait dengan kapasitas, bahwa pilar kapasitas ini menjadi satu hal yang penting. Oleh karena itu, ini karena akan merealisasikan visi, misi, dan program serta kebijakan partai. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kader-kader PKS harus menyiapkan betul, pertama dengan kapasitas dalam kaitannya adalah capacity to election, siap untuk berkontestasi di dalam dunia politik. Oleh karena itu, ke depan tidak ada lagi misalnya ada aleg yang sekedar aleg mencukupi administrasi saja, tapi harus siap dia. Nah, oleh karena itu, ini harus membutuhkan 3 kompetensi. Dia harus persuasi, mampu memengaruhi hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, dia juga harus mampu memobilisasi kekuatan-kekuatan di tengah masyarakat, sumber daya yang siap bergerak bersama kita. Dan yang ketiga, saya kira ini menjadi hal yang penting juga untuk memitigasi organisasi kita, sehingga organisasi kita tidak diobok-obok dari ancaman-ancaman eksternal maupun internal. Disinilah diperlukan sensitivitas, hasasiyah, dengan menerapkan early warning system di dalam kehidupan kita berpartai. Sehingga mudah-mudahan Allah akan selamatkan PKS ini untuk menyongsong kemenangan pada masa yang akan datang. Amin. Yang kedua, kapasitas yang diperlukan adalah capacity to govern. Bagaimana setelah menang lalu mampu menerapkan kepemimpinannya dan mengatur tatanan kehidupan negeri ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kita. Di sini diperlukan kepemimpinan yang matang, yang mudah-mudahan insya Allah melalui pelatihan kepemimpinan partai hari ini insya Allah akan dihasilkan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang handal seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan kita juga harus memiliki apa yang seringkali diingatkan oleh Al-Quran, bagaimana perasaan dan senasib sepenanggungan dengan masyarakat kita. Sungguh kita bukan ada di Menara Gading, tapi mudah-mudahan insya Allah kader-kader pemimpin PKS seperti halnya apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Quran menggambarkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi berat terasa. Penderitaan rakyat adalah penderitaan pemimpin. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang harus kita miliki. Tentu yang kedua juga setelah menang, kita juga sebagai pemimpin perlu mempersiapkan teknokratik administratur. Kita punya kemampuan secara teknokratik, ya, secara administratur. Dan kemudian berikutnya adalah kita juga perlu dalam memimpin ini memiliki norma-norma yang dengan itu insya Allah segala kata-kata kita, sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita akan mampu mewujudkan norma-norma yang indah
sesuai dengan Islam, rahmatan lil alamin. Nah, yang ketiga yang saya ingin ingatkan adalah kaitan dengan pilar yang ketiga, kapasitas. Saya kira kapasitas ini menjadi sebuah hal yang penting agar supaya memang kita layak untuk menjadi pemimpin. Agar supaya kita bisa melahirkan kepemimpinan berikutnya, capacity to regenerate. Bagaimana kita harus menghasilkan generasi-generasi unggul. Dan disinilah diperlukan bahwa dalam melahirkan kepemimpinan PKS, kita berharap yang tampil akan hadir adalah pemimpin-pemimpin negarawan. Bukan sekedar politisi-politisi. Lalu apa bedanya? Negarawan, dia akan mempersiapkan generasi yang akan datang. Tetapi politisi, dia hanya sekedar mempersiapkan pemilu yang akan datang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita berharap yang sudah kita lakukan ini luar biasa, apa yang dilakukan oleh DSP melalui pelatihan kepemimpinan hari ini. Semoga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyadarkan kepada kita semuanya melalui kepemimpinan ini bahwa sesungguhnya potensi-potensi kepemimpinan ada pada diri kita semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Dan mudah-mudahan dengan arahan-arahan nanti dari Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, insya Allah ini akan semakin mematangkan lagi dan semakin memantapkan langkah bahwa kita siap untuk memimpin Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Sungguh indah pemandangan pantai terletak di Kepulauan Raja Ampat. Melalui pelatihan kepemimpinan partai, song-song kemenangan di 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.